Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak yang soleh dan soleha. Pagi hari ini ketemu lagi dengan Ibu dengan materi baru, masih materi kelas 8 semester Kasal, yaitu tentang persamaan garis lurus. Untuk materi pertama, Ibu akan sampaikan tentang gradien sebuah garis lurus. Ya, mari kita lihat untuk intak untuk materi kita kali ini ya, yaitu surat Al-Fatihah ayat 6-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi jalan di sini diibaratkan seperti lintasan garis ya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran ya. Materi gradien kita hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep gradien garis. Yang kedua, menentukan gradien sebuah garis jika diketahui grafiknya. Yang ketiga, menentukan gradien sebuah garis jika garis tersebut melalui dua titik pada koordinat kartesius. Dan selanjutnya, menentukan gradien sebuah garis jika diketahui persamaan garis lurusnya. Ya. Oke, kita sudah tahu intak, tujuan, dan sekarang kita sebelum masuk ke materi, kita lihat persepsinya terlebih dahulu. Ya, materi yang harus kamu kuasai sebelum masuk ke materi gradien, yaitu tentang koordinat kartesius, di mana koordinat kartesius sudah dipelajari di bab kedua untuk materi ke-8 semester Kasal. Oke, apa saja yang harus kamu ingat kembali materinya, yaitu mengenai koordinat suatu titik dan posisi titik terhadap suatu titik dengan titik A, B. Maksudnya absis dan ordinatnya nilainya tidak, gitu ya. Oke, kita lihat untuk tampilan di gambar, di mana ada titik A. Koordinat titik A adalah -3, -1. Kemudian ada titik B. Koordinat titik B adalah 3,3. Nah, sekarang kita akan ingin tahu posisi titik ini ya. Posisi titik A terhadap titik B seperti apa ya? Tentu kalian tahu ini berhubungan dengan arah ya. Jadi kalau panahnya berjalan ke bawah, dia berarti negatif. Kalau ke atas berarti positif. Ke kiri negatif, ke kanan positif gitu ya. Oke, ini berarti -4. Kita hitung 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian -4 sejajar sumbu Y. Kemudian yang satunya ini -6 sejajar sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Posisi titik A terhadap titik B berarti artinya malah dari titik B menuju ke A gitu ya. Oke, persepsi sudah, kita lanjutkan langsung ke materi inti kita, yaitu tentang apa saja ya. Apa itu gradien garis? Menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya, menentukan gradien garis jika garis melalui dua titik, dan menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Sebelum masuk ke materi yang inti ini, kita ingin tahu gradien itu apa gitu ya. Jadi kita lihat tampilannya, apa itu gradien garis ya. Sebelum masuk untuk membahas tentang nilai gradien, kita akan membahas tentang apa itu sih sebenarnya gradien. Ya, kita lihat tampilan di sini. Ini adalah tampilan salah satu sudut di sekolah kita ya. Oke, kita lihat untuk garisnya. Mana sih yang garis? Kita bahas garisnya dulu ya. Garisnya yang mana? Oke, garisnya yang mana? Nah, itu garis. Jadi, itu garis juga. Sangat banyak garis di sini sebenarnya. Ini hanya contoh saja Ibu tampilkan. Ini juga garis, semua adalah garis. Ya, semua garis ya. Terus, lintasan landing atau take off pesawat terbang juga merupakan garis juga. Kemudian lintasan mobil di jalan raya saat jalan mendatar atau jalan menanjak, jalan turun, itu juga merupakan garis ya. Semuanya merupakan garis yang kita contohkan. Nah, ini tujuannya kita mau nyari apa? Cari nilai kemiringannya. Nilai kemiringan garis itu berapa? Nama lainnya adalah gradien, simbolnya adalah M. Jadi nanti kalau di soal ada huruf M artinya adalah gradien, gitu ya. Oke, lanjutannya. Nah, sekarang kita akan memperjelas tentang gradien garis.
kita lihat gambar di sini. Ada sebuah rumah, ini atapnya. Kita lihat ada atapnya, kemiringan ini, lihat ada garisnya ya. Kita buat ini seperti bangun datar segitiga ya. Jika kita lihat untuk segitiga ini, kita akan cari berapa sih atau apa sih yang mempengaruhi dari garis yang di sini, yang mempengaruhi nilai garis yang di sini, atau yang mempengaruhi gradien, atau yang mempengaruhi kemiringan garis, apa saja gitu ya, kita akan pelajari. Ini segitiganya bentuknya seperti ini. Coba kalau segitiganya bentuknya seperti ini, atapnya ya, berarti ini berapa nilainya? Yang mempengaruhi nilai ini tuh apa gitu ya. Nah, oke. Jadi yang mempengaruhi gradien tuh apa sebenarnya ya? Oke, sekarang kita lihat yang pertama. Yang mempengaruhi nilai gradien adalah nilai pada garis vertikal ini ya. Ini lebih pendek daripada yang ini ya. Ini garisnya makanya dia lebih tajam kemiringannya. Ini agak landai begitu ya. Kemudian yang kedua yaitu garis mendatar. Kalau ini lebih pendek, ini lebih panjang. Kalau lebih panjang jalannya mesti landai. Kalau lebih pendek jalannya lebih menanjak, atau ini garisnya lebih menanjak gitu ya. Oke, jadi hanya kedua inilah yang mempengaruhi nilai gradien garis ya. Nah, sehingga bisa dikatakan garis vertikal itu merupakan perubahan nilai pada garis vertikal ya. Nanti bisa disambungkan ke koordinat kartesius ya. Garis vertikal itu adalah garis yang ordinat ya. Kemudian untuk yang mendatar adalah absisnya. Oke. Yang mendatar ini perubahan nilai pada garis mendatar. Jadi ini kedua faktor ini yang mempengaruhi nilai gradien garis itu nanti dibagi. Nah, dibagi gitu ya. Ini seperti itu. Nah, sekarang kita akan benar-benar menghitung ya, nilai gradien garisnya itu berapa. Kita lihat tampilan di sini masih tentang rumah yang tadi ya. Kita akan menilai berapa sih gradien garis ini, atap ini ya, salah satu sisi saja ya. Oke. Kita akan menilai kemiringannya berapa gitu. Kita akan buat seperti ini ya. Ini kenapa Ibu buat seperti ini, karena ada kayu-kayunya di sini ya, ini pembatas. Jadi asumsinya ini adalah satuan maksudnya ya. Ini juga satu, ini satu, juga ini satu. Ingat tadi kalau bergerak ke bawah negatif, bergerak ke atas positif, bergerak ke kanan positif, bergerak ke kiri negatif, seperti itu arahnya ya, gitu ya. Yuk, kita akan beri huruf dulu A, B, C, D. Nah, ini hurufnya A, B, C, D terletak di satu garis yang sama, yaitu garis yang putih ini masih sama ya. AB terletak di garis AD, BC terletak di garis AD, seperti itu cara bacanya, masih sama ya. Oke, kita akan mencari gradien. Gradien ini perubahan nilai garis vertikal dibagi perubahan nilai garis mendatar gitu ya. Yang pertama kita akan mencari gradien garis AB, di mana gradien garis AB itu dipengaruhi oleh yang vertikal dan mendatar. Nilainya yang ini ke bawah minus, ini plus gitu ya. Jadi ini nilainya. Kemudian untuk gradien garis AC, yang AC ini yang warna biru, ini AC ya. Oke, yang vertikal adalah minus 2, yang mendatar 2, sehingga ini gradiennya ini ya. Kemudian gradien garis AD yang warna biru tua, ini dipengaruhi oleh yang vertikal ada minus 3, yang mendatar ada 3 ya, seperti ini. Nah, ketiga gradien ini kalau disederhanakan ya, gradiennya adalah minus 1 semua gitu. Kenapa sama? Ya, mengapa sama gradien dari garis tersebut? Karena ketiga garis itu terletak dalam satu ruas garis yang sama, yaitu garis AD gitu ya, gitu alasannya. Oke, sekarang kita lanjut materi selanjutnya, yaitu menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Nah, ini dia, kita lihat ada grafik. Nah, ini gue tulis dulu ya gradiennya ya. Gradiennya itu perubahan nilai ordinat dibagi perubahan nilai absis. Ordinat itu yang vertikal, absis itu yang mendatar ya. Ingat ya arahnya, kalau ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif, seperti itu. Ya, sekarang kita lihat garis F, dan garis F ini kita akan cari gradiennya.
ya. Kita ambil titik di mana garis itu yang pas di perpotongan. Jangan pas seperti ini, susah di sini ya. Cari yang pas di perpotongannya ya. Pertamanya ya, yang vertikalnya diambil dari yang perpotongannya ini. Perpotongan ini ya. Yang pertama ini dia, yaitu minus 6, arahnya ke bawah ya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 6, minus karena ke bawah ya. Kemudian untuk yang mendatar ada minus 4 karena dia ke kiri minus. Kenapa 4-nya dari mana? 1, 2, 3, 4. Sehingga gradien F bisa dituliskan minus 6 dibagi minus 4 disederhanakan menjadi 3/2 gitu ya. Kemudian untuk garis yang selanjutnya yaitu garis G. Ini berbeda ya, miringnya ke kiri, yang ini miringnya ke kanan. Ini pun sama, diambil dari titik yang pas perpotongan ini, koordinatnya ya. Dari situ untuk mencari gradien garis G, kita tuliskan yang vertikalnya adalah minus 4, 1, 2, 3, 4 minus karena ke bawah ya, 4-nya sudah tadi tahu. Kemudian yang mendatarnya adalah positif 2 karena dia ke kanan. Jadi 1, 2 gitu. Jadi gradiennya adalah minus 4 bagi 2 disederhanakan menjadi minus 2. Gitu ya. Oke, next untuk materi yang selanjutnya, menentukan gradien garis jika garis melalui 2 titik. Oke ya. Oke, Ibu akan ambil untuk materi ini, pembahasan ini Ibu akan ambil yang tadi, materi sebelumnya kita sudah tahu bahwa gradien garis G adalah minus 2. Tadi sudah ya, sudah dicari. Kemudian garis G ini melalui titik 4,1, ini 4,1 dan 2,5 gitu ya. Nah, ini yang soal yang ini jika tidak ada gambar, tapi ada titiknya, tapi tidak ada gambarnya. Maksudnya begini contoh soalnya ya. Ini dia. Garis G melalui 2 titik, yaitu titik 4,1 dan 2,5. Gitu pertanyaannya, tidak ada gambarnya. Kalau yang tadi pertama kan ada gambarnya, yang ini yang tidak ada gambarnya ya. Oke. Sekarang pertanyaannya gradien garis G. Jawaban gitu ya. Tentu kalian tahu gradien itu adalah perubahan nilai ordinat dibagi perubahan nilai absis. Oke. Perubahan itu simbolnya delta, ordinat adalah Y, perubahan itu delta, absis itu X. Berarti gradien itu adalah delta Y dibagi delta X. Maksudnya apa? Delta itu selisih. Jadi nanti dikurangi. Kedua titik ini nanti dikurangi. Caranya seperti itu ya. Kalau di materi buku paket atau buku yang lain pasti pakai rumus. Mohon maaf Ibu mengajarkannya tidak menggunakan rumus. Jadi rumusnya hanya satu ini, yaitu perubahan nilai ordinat dibagi perubahan nilai absis gitu ya. Caranya seperti ini. Nih. Jadi titiknya disusun ke bawah ya, kemudian dikurangi begitu. Langsung hasilnya seperti ini. Jadi yang 2 ini sebagai delta X. Ingat yang depan tuh X ya, yang belakang sebagai delta Y. Nah, kedua nilai ini nanti dimasukkan di sini, begitu. Nah, seperti itu. Kemudian disederhanakan minus 2. Kita cek juga jawabannya tadi sama ya. Ini yang tadi ini jika dengan gambar ya. Kemudian kalimat jadi gradiennya adalah minus 2, gitu. Oke ya, ini jika melalui 2 titik tanpa gambar ya. Oke, sekarang untuk materi yang ketiga yaitu menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Kalau yang pertama tadi ada gambarnya atau grafik, yang kedua tidak ada grafik tapi diketahui melalui 2 titik, yang ketiga tidak ada grafiknya, tidak diketahui titiknya, hanya diketahui persamaan garisnya. Oke, kita lihat. Nah, ini bentuk umum persamaan garis lurus perlu kamu tahu, Y sama dengan MX plus C, di mana M itu gradiennya. Dia adalah koefisien dari variabel X ya. Kemudian C adalah konstantanya ya. Coba langsung contoh yang nomor 1, gradien dari Y sama dengan 3X plus 7 adalah gradien, ingat, adalah angka yang menempel di huruf X, di mana Y-nya ini koefisiennya hanya 1. Ini sudah ya, 1 ya, cocok ya sama seperti bentuk umum, sehingga gradiennya adalah 3. Ini dia yang ini ya. Kemudian contoh nomor 2,
Gradien dari Y sama dengan minus 5X adalah, jadi yang menempel di huruf X, syaratnya Y-nya, koefisiennya adalah 1. Sehingga otomatis tanpa menghitung kamu langsung jawab seperti itu. Ya. Coba sekarang nomor 3, ini beda lagi bentuknya. Ingat, untuk nomor 3 ini, Y-nya koefisiennya tidak 1. Sehingga kamu perlu mengubah supaya dia menjadi 1. Diapakan? Nah, betul. Dibagi dengan koefisien variabel Y. Jadi dibagi 2, semuanya dibagi 2. Seperti itu, sehingga hasilnya adalah ini. Jadi gradiennya adalah, minus 3. Jadi kalau kamu ketemu soal seperti ini, kok Y-nya tidak 1, berarti jangan langsung kamu jawab di sini. Pasti salah, ya. Oke, lanjut untuk soal yang selanjutnya. Bentuknya seperti ini, ya. Kamu harus selalu dibawa ke bentuk umum. Jangan lupa ya, ini apalagi bentuknya seperti ini. Jadi ini harus dirubah atau dipindah ke ruas kanan nanti, ya. Dipindah ke ruas kanan, ya seperti itu. Dan ini dibagi koefisien variabel Y, dibagi 2 semuanya. Yang di sebelah sini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Berarti gradiennya adalah yang nempel di huruf X. Gradiennya adalah minus 3/2. Gitu ya. Oke, alhamdulillah untuk materi kita hari ini cukup sekian. Sudah selesai materi gradien sebuah garis ya. Untuk video selanjutnya Ibu akan mengajak kalian belajar mengenai atau melihat video tentang bagaimana jika garisnya itu ada lebih dari 1. Terus bagaimana sih nilai gradien dari mereka? Apakah ada hubungan dari gradien beberapa garis itu gitu ya. Nanti kita akan lihat video selanjutnya setelah ini. Jangan lupa silahkan kalian subscribe ya, like dan komen. Dan terima kasih sudah melihat video Ibu. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-temanmu. Akhir kata, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.